أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة فيا أيها الحاذرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أما بعد jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan nikmat yang luar biasa, diberikan waktu dan kesempatan untuk bisa memperbaiki diri dan masih bisa mempersiapkan untuk bekal di akhirat kita nanti. Mungkin belum lama ini kita menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menghadapi ujian bencana tanah longsor. Ada yang mendapatkan bencana banjir. Akan tetapi apabila kita ingat bahwa nikmat yang telah diberi oleh Allah, kalau mungkin banjir 4 hari selesai, yang tidak kebanjiran masih lebih banyak, mungkin berapa tahun. Ada yang sampai 10 tahun, ada yang sampai 18 tahun baru merasakan banjir. Mungkin ada yang setiap tahun sudah siap untuk menghadapi banjir. Akan tetapi nikmat dari Allah masih lebih banyak. Terbebas dari banjir masih lebih banyak waktunya, sehingga kita tetap masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan waktu, kesempatan untuk bisa terus menambah kebaikan-kebaikan untuk akhirat kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih di momen bulan Rajab ini
di mana peristiwa yang besar Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW sebagai wisata rohani dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW di saat kesedihannya, karena di saat itu orang-orang yang tercinta, paman beliau, kemudian istri tercinta beliau, meninggalkan beliau, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pamannya Abu Thalib adalah seseorang yang sangat membela beliau dalam dakwahnya, yang sangat melindungi beliau dalam menyampaikan ajaran Islam, walaupun mungkin beliau pamannya ini belum sempat untuk menyatakan syahadat, tetapi beliau mendukung. Wallahu a'lam, di akhirat Allah yang akan menjadi hakim. Tapi di dunia paman beliau sangat membantu. Abu Thalib sangat mendukung, bahkan melindungi setiap ada yang mengganggu Nabi Muhammad SAW. Kemudian meninggalnya istri tercinta yang membela, yang menghibur, yang senantiasa menenangkan beliau di saat khawatir, takut, saat menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggigil kedinginan, sehingga beliaulah Siti Khadijah yang tercinta, yang menenangkan beliau, yang menyelimuti beliau, yang menghibur beliau. Saat itu mereka meninggalkan Rasulullah. Maka kesedihan yang luar biasa di tahun itu, sehingga dengan Isra dan Mi'raj Rasulullah, Allah menghibur Rasulullah. Bukan hanya perjalanan wisata rohani di dunia, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah Al-Mukarramah ke Palestina, tetapi juga jalan-jalan di akhirat, melihat surga, melihat neraka, bertemu dengan para rasul, para nabi yang tercinta, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dan berdialog dengan kekasih tercinta ya Allah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diabadikan di dalam sholat, dalam bacaan at-tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah, yaitu Allah memberikan salam penghormatan kepada Rasulullah SAW, penghormatan, kemuliaan kepada Rasulullah SAW. Kemudian assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, dengan mengucapkan salam keselamatan, kesejahteraan untuk engkau, wahai Nabi Allah, wahai kekasih Allah. Kemudian Rasulullah assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Akan tetapi Allah tidak menjawab salamnya sendirian. Walaupun diucapkan assalamualaikum, ini adalah ditujukan kepada Rasulullah, tetapi Rasul menjawab assalamu alaina, keselamatan, kesejahteraan untuk kami semua ya Allah, untuk umat kami semua, untuk umat Rasulullah. Ini adalah salam dari Rasul untuk umat semuanya. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin.
dan untuk seluruh orang-orang yang soleh yang mengikuti Rasulullah SAW. Disinilah kebahagiaan yang paling tinggi, kebahagiaan yang tidak akan tertandingi lagi bagaimana Rasulullah bertemu dengan kekasihnya. Karena memang kebahagiaan dunia akhirat yang paling tinggi adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada lagi yang bisa membahagiakan beliau kecuali bertemu dengan kekasihnya. Sehingga para ulama, para ahli hikmah mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin, bahwa hadiah yang terindah dibawa oleh Rasulullah dari Sidratul Muntaha, dari bertemunya kekasih dengan kekasih, yang akan disampaikan kepada umatnya yang ingin mendapatkan kebahagiaan yang tidak ada tertandingi. Maka sholat 5 waktu adalah hadiah terindah untuk semua manusia. As-sholatu mi'rajul mu'minin, sehingga sholat itu menjadi mi'rajnya orang-orang yang beriman. Sarana bertemu, sarana berdialog, sarana memohon mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat bukan lagi menjadi sesuatu yang membebankan diri kita, sesuatu yang harus dipaksakan diri kita, tetapi sholat ini adalah tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada syarat bagi seseorang seperti rukun-rukun Islam yang lain. Maka sholat itu selama pikiran kita masih bisa mengingat Allah, siapapun, dimanapun, kapanpun, sholat bisa dilakukan. Selama pikiran kita belum lupa, belum pikun, masih bisa mengingat Allah, maka di saat apapun, di saat kapanpun, bagaimanapun keadaannya, sholat bisa dilakukan. Berbeda dengan yang lain, mungkin dengan zakat. Zakat harus mempunyai harta, harus mempunyai uang, dan ada nisabnya, ada batasannya. Haji apalagi harus mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Puasa bagi seseorang yang mampu, yang tidak mampu berpuasa bagi ibu hamil, bagi orang tua yang sudah sepuh yang tidak mampu puasa boleh tidak puasa. Tetapi beda sholat. Sholat ini semua bisa melakukan selama masih bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada alasan. Dalam perjalanan jauh tetap dilakukan, walaupun boleh dengan jamak qashar. Kalau sampai lupa, ketiduran, boleh dengan diqadha, maka tidak boleh ditinggalkan. Ketiduran atau kelupaan, wallahi demi Allah lupa ketiduran, maka begitu bangun, begitu ingat, sholat. Saat sakit, tidak bisa dengan berdiri, bisanya dengan duduk, boleh dengan duduk. Tidak bisa dengan duduk, bisanya dengan berbaring, boleh dengan berbaring. Bahkan tidak bisanya dengan berbaring, mungkin dengan isyarat, dengan tangan isyarat, atau bahkan sampai dengan isyarat kedipan mata. Selama pikiran masih ingat, maka boleh melakukan dengan isyarat. Tidak bisa dengan wudu, karena belum boleh menyentuh air dengan tayamum. Sangat mudah sekali. Maka sholat ini tidak ada alasan untuk ditinggalkan, baik kaya, miskin, sakit, sehat, kuat atau lemah, bepergian di rumah, apapun keadaannya. Apabila terkena bencana, tidak terkena bencana, tetap sholat.
dalam keadaan aman, keadaan darurat, tetap sholat. Sholat karena memang ini satu-satunya yang betul-betul menjadi hadiah terindah bagi kita dari Rasulullah SAW. Jika menginginkan kebahagiaan yang tidak tertandingi, maka di saat sholat ini. Sehingga Rasulullah bersabda, "Aqrabu ma yakunu abdu min rabbihi wa huwa sajidun." Jarak yang terdekat, aqrabu ma yakunu, jarak yang paling dekat antara al-abdu min rabbihi, antara seorang hamba dengan Tuhannya, wa huwa sajidun, yaitu di saat sujud di dalam sholat. Maka jika mengetahui hal ini, jarak paling dekat dengan Tuhannya adalah di saat sujud itu, maka itu menjadi waktu yang terindah bagi kita. Sehingga tidak pengen cepat-cepat di dalam sholat, tidak pengen cepat-cepat sujud itu kita bangun. Karena di saat itu jarak yang paling dekat, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita paling rendah, kita menyebut bahwa Allah subhana rabbiyal a'la, Allah yang zat yang maha tinggi. Kemudian kita yang paling rendah, kita makhluk yang rendah, sehingga kening kita, jidat kita menempel di tanah. Tidak ada sombong, tidak ada apapun dalam diri ini kecuali kita ini hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di antara dua sujud ini ada doa yang sangat luar biasa. Di antara jarak terdekat ini ada doa yang sangat luar biasa, tapi kadang kita itu tidak tahu, bahkan tidak sadar kalau kita berdoa. Kalau sholat tiba-tiba sudah selesai, Allahu Akbar, ikut imam, Assalamualaikum, sudah selesai. Padahal doa-doa dalam sholat itu adalah dialog kita kepada Allah, permintaan kita kepada Allah langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara jarak yang terdekat ini ada doa yang luar biasa, lengkap untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini adalah doa yang super komplit, super lengkap, tapi kita tidak sadar, berdoa tidak sadar. Rabbighfirli, ya Allah, semoga Engkau berikan taubat, ampunan atas dosa-dosaku. Rabbighfirli. Dengan Rabbighfirli ini, ampunan ini, maka dosa-dosa akan terhapus, dikurangi, bahkan bisa dihapus sama sekali dengan maghfirah. Kemudian warhamni, dengan kasih sayang Allah, rahmat Allah, bisa menambah pahala kita, melipat gandakan pahala kita, bahkan mungkin lebih besar lagi. Ini dengan rahmat. Warhamni wajburni, Engkau tutupi aib-aib kami, kekurangan-kekurangan kami. Karena kita sadar manusia ini banyak sekali kekurangannya, aibnya, yang seandainya ditampilkan semua, dilihat manusia semua, maka mungkin tidak ada yang mau mendekat kepada kita. Maka Allah masih menutupi aib-aib kita, keburukan-keburukan yang kita lakukan. Warfa'ni, dan semoga Engkau angkat derajat kami, tinggikan derajat kami dunia akhirat.
yang sebenarnya manusia sangat rendah sekali, dengan izin Allah akan dimuliakan dunia dan akhirat. Kalaupun tidak mulia dunia, pasti di akhirat akan dimuliakan. Warzuqni, dan semoga Allah berikan rizki kepada kami, berikan rizki kami. Maka ini yang sangat luar biasa, yang penting kita bergerak. Apa pekerjaannya? Pekerjaannya menjemput rezeki Allah. Kalau ada yang tanya apa pekerjaan ini, menjemput rezeki Allah dimanapun tempatnya, kapanpun. Gak peduli, yang penting halal dan tidak mengganggu ibadah. Saat ibadah dulu. Kalau sudah ibadah silakan, mau berterbangan, mau bertebaran, mau menyelam. Di dunia ini menjemput rezeki Allah. Tapi saat ibadah harus kita beribadah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahdini, dan Kau berikan petunjuk jalan yang baik, jalan yang lurus, jalan yang istiqomah. Karena tanpa petunjuk Allah ini kita tidak akan bisa untuk mencapai kebaikan. Makanya wahdini, nanti saya berikan jalan yang terbaik, solusi yang terbaik dari setiap permasalahan kita. Wa afini, Engkau afiatkan, bukan hanya disehatkan. Afiat itu adalah kesehatan jasmani dan rohani dari Allah Subhanahu wa taala. Wa afini, dikuatkan jasadnya, dikuatkan rohnya, jasad dan jiwanya kuat untuk menghadapi ujian-ujian di dunia ini. Wa afini wa'fu anni, dan semoga Engkau maafkan kesalahanku, Engkau maafkan kekuranganku. Kadang kita keliru, kadang kita kurang sempurna dalam ibadah, kita kurang sempurna dalam apa dunia ini. Semoga disempurnakan oleh Allah. Kemudian atas kealpaan kita, Allah memaklumi, Allah memahami, karena memang manusia telah salah dan lupa. Maka itu fa'afini, diampuni, arafah dan salah. Dan belum lagi bacaan yang lain, Al-Fatihah ataupun yang lainnya, kemudian surat-surat ini luar biasa. Maka di saat sholat ini jadikan momentum kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ingin cepat-cepat, karena kita mungkin bertemu dengan wali kota saja bahagia, bertemu dengan gubernur saja bahagia, bertemu dengan presiden, apalagi ini saat ketemu dengan Sang Maha Pencipta, kekasih kita Allah Subhanahu wa taala. Dan dipersilakan meminta, mengadu langsung kepada Allah. Maka ini adalah hadiah terindah dari Rasulullah di saat Isra dan Mi'rajnya. Sehingga Rasulullah yang sangat sedih saat itu menjadi gembira, menjadi bahagia. Maka kita yang menjadi umatnya sudah seharusnya lebih bahagia dengan hadiah-hadiah itu. Dan semoga kita bisa memaknai Isra Mi'raj ini adalah hal yang sangat luar biasa. Kemudian saat apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan sholat kita, karena itu adalah sebagai tanda cinta kita kepada Allah, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu